Terima kasih buat kebenaran apa yang sudah menyatakan Tuhan. Kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Di basahnya kami saatnya duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Bapa, hamba bukan siapa-siapa Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang berbicara. Kau yang ambil alih Roh Kudus tempat ini supaya kami boleh menikmati, boleh merasakan apa menjadi kerinduan-Mu buat setiap kami jemaat di tempat ini dan mereka boleh dipulihkan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Nya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus anak kami yang kudus, kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya terkaget-kaget tadi ya dengan apa namanya cek ya, saudaraku, saya membangun gereja ini sudah 4 tahun berjalan ya. 4 tahun ini saya baru melihat Alicia kesaksian. Ya, luar biasa. Jadi saya nggak tahu kenapa ya. Saya kayak mulai dulu ya. Saya dulu apa istilahnya menanti-nantikan paling enggak ya entah bersaksi, entah berdoa. Tapi puji Tuhan kayaknya digerakkan oleh Roh Kudus gitu ya. Saya harap ini juga sebuah awal ya, Alicia juga bisa bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Di tempat ini kita bertumbuh, kita berbuah bersama-sama. Ya, saya harapkan hal ini bukan cuma Alicia saja, tapi juga teman-teman yang lain. Setidaknya kita juga memiliki pertumbuhan yang sama. Saudara, saya bersyukur tidak mudah ya untuk mengembalakan gereja tempat ini, karena latar belakang saya bukan latar belakang yang baik-baik saja. Mungkin teman-teman yang baru, ibu-ibu bapak yang di sini yang baru mungkin belum tahu gitu ya. Mungkin waktu setiap kali saya bertemu dengan, kita ada ya di saudara kita ini pertemuan setiap tahun, bahkan setiap bulan juga ada, tapi kalau setiap bulan via Zoom, kalau setiap tahun itu kita ketemu dengan berbagai macam gembala dari seluruh Indonesia ya. Kaget mereka kadang-kadang lihat kalau ketemu saya gitu yang belum kenal gitu, dari atas ke bawah, ini modelane potongane gitu, mungkin apa namanya kok kayak ini gitu ya, ini pendeta tak duduk dan gitu ya. Tapi saudaraku, saya bersyukur sekali karena Tuhan datang kepada saya itu bukan untuk mencari saya yang benar, bukan, tapi Tuhan mencari saya yang berdosa. Saya bukan termasuk hitungan dalam hitungannya Tuhan, yaitu orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan. Tidak, karena apa? Latar belakangnya sungguh tidak baik ya. Seperti tema pada malam hari berbicara mengenai kekudusan, saya paham betul karena saya adalah contoh orang yang sering melanggar kekudusan ya, orang yang selalu melakukan dosa, orang yang selalu berbuat kesalahan ya, orang yang selalu melanggar firman Tuhan ya, dulu ketika saya hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara mengenai kekudusan, itu yang muncul dalam benak kita adalah sesuatu yang murni, sesuatu yang benar, sesuatu yang apa ya, yang sakral gitu ya. Karena kudus itu kan sesuatu yang bersih, sesuatu yang tidak melakukan sebuah kesalahan sedikitpun. Itu kekudusan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa kalau kekudusan itu adalah orang-orang yang melakukan suatu kebenaran di dalam Tuhan. Nah, sebaliknya, ketika kita masuk dalam sebuah momentum atau sebuah
kehidupan kita yang sebelumnya. Saya mau bertanya, ini saya balik ya. Kalau kita berbicara tentang kudusan, saya mau tanya pada setiap saudara-saudara Bapak Ibu tempat ini. Adakah di antara kita yang hidup kudus di mana Tuhan sampai begini? Ada? Halo? Gimana? Gimana Pak Bu? Iya. Saya yakin dan percaya kalau kita kalau kita mengacu dalam firman Tuhan, tidak ada satupun orang yang mampu melakukan kekudusan di mana Tuhan. Karena bagi Tuhan kekudusan itu sempurna, kekudusan itu perfect. Ya, perfect itu ya sesuatu yang kita melakukan tanpa ada cacat celah di mana Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan Tuhan, di hadapan Tuhan, itu adalah orang-orang yang menjijikan di hadapan Tuhan. Katakan menjijikan. Menjijikan. Sudah tahu arti kata menjijikan? Kalau kita lihat sampai di sini yang jijik dengan tikus atau bahkan tikus atau kecoa, ya, itu masih mending, saudara. Menjijikan dalam arti kata di sini adalah menjijikan ketika Tuhan lihat ini, kalau bahasa Jawa ini belek, belek ya. Gimana kan? Kamu lagi gitu ya. Bosen tuh lihatnya. Ya. Risma tahu belek? What's the meaning of this belek? Ya. Belek itu mau muntah, saudara. Aduh, saking jijiknya akhirnya mau muntah. Itu belek. Ya. Kalau apa yang di hadapan Tuhan, di mana Tuhan itu adalah kekudusan sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan Dia, berarti kita yang sering kali jatuh bangun dalam dosa itu adalah hal-hal yang sangat-sangat bertentangan dengan Tuhan. Ya, tapi saya yakin di sini tidak ada satu orang pun yang kebal dengan namanya dosa. Ada di sini kebal dengan dosa? Ada kan? Ada? Selevel hamba Tuhan sekalipun, selevel pendeta, mungkin Benny Hinn sekalipun, siapa namanya ya, yang kalau dia doakan orang tua langsung tumbang, pluk, saya tidak percaya, dia pun pernah mengalami kesalahan dan dosa. Ya, karena ada yang sempurna di bawah Tuhan. Ya. Kalau kita mengacu lagi dalam firman Tuhan, di Matius 7 atau 21 kalau nggak salah ya. Tuh, banyak orang nanti dari sana berseru Tuhan, endakkah kamu mengenal aku? Ya kan? Aku sudah melakukan segala sesuatu yang baik di matamu, aku sudah melakukan mujizat, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah melakukan banyak hal selalu. Tapi kau ngomong apa? Hai pembuat kejahatan, yang kau hadapan aku tidak melakukan. Loh, saya gimana? Mungkin yang ngomongnya hamba Tuhan, yang ngomong ini adalah seorang pendeta, orang yang kudus, mungkin dianggap dia ini orang kudus. Tapi di mana Tuhan tetap tidak layak selalu. Ya. Maka dari itu kalau kita belajar pada malam hari mengenai kekudusan, ayo. Terus jangan dikatakan, oh Pak, berarti kita nggak layak terus di hadapan Tuhan. Bukan begitu maksud saya. Tuhan mengajarkan kita, ya. Kenapa dikatakan dosa yang diampuni dan dosa yang diadil, barang siapa mengaku dosa maka ia setia dan adil. Artinya kita perlu mengaku dosa setiap hari. Kenapa tujuannya kita mengaku dosa setiap hari? Karena kita tidak tahu, kita kadang-kadang tidak sadar, kadang-kadang kita di luar kesadaran kita melakukan dosa. Apa itu? Banyak sekali. Mungkin kita seringkali bercanda dengan teman kita tanpa sadar kita menyakiti hatinya, menyinggung perasaannya, ya. Kadang-kadang si ibu-ibu nih pas belanja ini bakul sayur ya, kadang ngerasa nih ibu dulu nih beli semua itu apa itu saya tas ini kok sekolah ini ya, kadang-kadang gitu ya ibu-ibu ya, kalau lagi rupi di bakul sayur gitu ya, suka sendiri begitu. Nah, kita nggak sadar saudaraku, apakah itu dosa? Dosa saudaraku, kita nggak ngerti bahwa dosa kecil dan dosa besar di Tuhan itu sama. Tidak kayak negeri kita yang kalau lain. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, paling PT dengan korupsi besar mana hukumannya?
paling bete. Korupsi baru masuk seminggu sudah bebas. Tapi beda dengan di mata Tuhan. Ya, kekudusan di sini katakan adalah menekankan bahwa kekudusan adalah seruan Tuhan untuk hidup terpisah dari dosa dan duniawi serta mengikuti teladan-teladannya yang kudus. Artinya kekudusan yang memisahkan diri kita dengan apa? Dengan dosa, dengan duniawi. Kira-kira bisa enggak? Kira-kira bisa enggak? Ya, nggak bisa Tuhan. Loh kok bisa kan? Karena kita hidup masih dalam dunia, saudaraku. Daging kita yang dijerat sektor. Sampai di sini kecubit nggak sakit? Ada? Ada? Kalau kecubit masih sakit, berarti kita masih memakai tubuh kedagingan kita. Ingat, kedagingan itu ya identik dengan dosa. Ya. Itu sebabnya kenapa disengarahkan. Kenapa? Kalau gimana pacarnya kita supaya bisa terbebas dengan dosa? Ya itu, ketika kita berdoa sepanjang hari, setiap hari, kita harus melakukan pengakuan dosa, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, sepanjang hari ini aku telah melakukan itu, ampuni Tuhan, aku sudah berdosa, aku telah bersalah, aku telah mungkin menyakiti hati teman saya, aku telah mungkin sudah kalau seuzon berbuat pemikiran yang jahat terhadap seseorang, saya telah berbohong, aku telah mencuri Tuhan, aku lebih mungkin karena hilaf Tuhan, aku kepingin beli es, depanku ada tasnya temanku tak ambil duit 5.000 tak beli es. Kita nggak tahu saudara. Betul nggak? Ya. Kekudusan adalah cara memisahkan diri. Karena pisah itu kan menjauh, saudara. Kalau mendekat itu bukan pisah. Ya. Menjauh, memisahkan diri dari dosa dan keduniawian. Sulit kan? Sangat sulit. Ya kan? Tapi dengan cara kita tetap berusaha dan selalu berusaha, saya percaya kita akan selalu dipimpin Tuhan. Maka dari itu kalau kita mau berbuat kudus itu tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri, tidak akan bisa. Cara gimana? Minta tolong ke Tuhan. Tuhan, aku minta tolong hari ini Tuhan, tolong jagai aku sepanjang hari ini, mulai pagi hari ini hingga malam nanti, supaya selalu hidup sesuai dengan firman. Hanya dengan kemampuan Tuhan kita bisa melakukan itu. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa menjalani itu semua. Tapi kalau kita pakai cara kita, kemampuan kita sendiri, saya yakin 99% tidak akan bisa. Saudaraku yang terkasih Tuhan, mari malam hari ini kita belajar sama-sama dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 4. Keluaran 3 ayat 1 sampai 4. Kelvin bisa bantu untuk dokumentasi karena kita buat untuk untuk kita kasih ke KKI MB ya, bisa daerah juga siap ibadah. Keluaran 3 ayat 1 sampai 4. Ada yang bisa tolong bantu membacakannya? Keluar ayat 1 sampai 4.
lalu. Lalu dia berfirman, janganlah datang kepada tanggalkanlah satu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah jannah. Ya, saudaraku, inilah kisah di mana Musa pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu sejarah Musa ya. Musa ini adalah salah satu hamba Tuhan ya, yang diselamatkan Tuhan dari bangsa Mesir dan diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Mesir keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Ya. Waktu pertama kali Musa berjumpa dengan Tuhan ketika dia mengembalakan domba. Saudara percaya enggak dalam ayat yang pasal yang kelima itu dikatakan janganlah engkau dekat-dekat sebab tanah yang kau injak adalah tanah yang kudus. Saya percaya ketika waktu itu bukan karena kemampuan Musa yang mampu berjumpa dengan Allah, tapi karena Allah yang memampukan Musa untuk dia ketemu dengan dia. Karena apa? Secara kemanusiaan saya tidak percaya Musa tidak layak di hadapan Tuhan dan Musa bisa mati pada waktu itu. Karena apa? Di mana Tuhan tidak ada yang kudus. Semua manusia telah berbuat dosa. Ingat ada firman-Nya ya. Semenjak Adam dan Hawa, manusia dalam dosa. Dan semenjak itulah manusia diperbudak oleh dosa. Artinya apa? Saya percaya Musa pun tidak layak melakukan pada waktu itu. Tapi karena kemampuan Tuhan, karena kekuatan Tuhan lah yang memampukan Musa untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Bukan karena kekuatannya Musa sendiri. Bukan karena Musa kudus di mata Tuhan pada waktu itu. Tidak. Ya. Suatu yang terkasih Tuhan. Mari kita cek kembali. Ya. Semua apa yang kita lakukan ini, ya, adalah kehendak dan kemampuan Tuhan saja, sehingga kita boleh memperoleh anugerah keselamatan, sehingga detik ini kita bisa berada tetap. Ya. Pak, kok bisa? Kita tidak sadar, ini intermezzo ya. Saya bukannya menjelek-jelekan hamba Tuhan atau menjelek-jelekan pendeta tertunda, tapi banyak hamba Tuhan yang jatuh dengan dosa tanpa dia sadari, tanpa dia seperti dia melakukan itu di luar alam bawah sadarnya dia merasa bahwa aku sudah benar, aku sudah hidup kudus, aku sudah melakukan apa yang difirmankan Tuhan, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, bahkan aku sudah buat mujizat, orang yang berdoakan lumpuh bisa berjalan, bahkan mungkin aku bisa menyembuhkan orang yang buta sekalipun. Tapi dia tidak sadar ada sebuah kesombongan rohani yang dia miliki. Ya. Apa itu? Ketika ada jemaat yang datang kepada dia, ya, saya ketemu dengan satu orang perempuan. Dulu jemaat kita di sini, tapi sudah lama tidak ibadah lagi. Ya. Saya ketemu dengan dia di sebuah warung kopi. Saya suka nongkrong di warung kopi, ya. Meskipun saya tidak bisa minum kopi. Kalau saya ke warung kopi minum teh hangat karena saya punya asam lambung. Ya, saya waktu ke warung kopi, saya lihat ada seorang wanita aja. Dia bercangkir kopi, tapi dia rokokan. Rokokan banter ya. Habis, ambil lagi, habis, ambil lagi. Tak lihat ini. Saya pilih saya, karena saya takut salib. Asli mereka tahu kalau saya orang Kristen ya. Katakan dia deketin saya, Pak, kamu ngapain? Oh lagi, lagi nongkrong. Karena orang Kristen ya. Kok tahu ya? Itu Pak, akhirnya kita cari, oh itu dia. Akhirnya kenalan kita, dia cerita, Pak, saya ini sudah tidak ke gereja selama 5 tahun atau 7 tahun lalu. Loh, kenapa saya kaget? Iya Pak, saya kecewa dengan pendeta saya. Loh, kok bisa kecewa? Kenapa? Ceritalah dia. Saya setiap kali ke gereja itu selalu ketemu sama dia Pak. Teguhnya enak Pak. Ya dikata-katain saya ini wanita tidak benar, ya wanita apalah, nakal segala macam, ya
ngajak kok rokokan segala macam sebagainya. Dia sakit hati, tidak berjemaah, tidak bergereja semenjak itu sampai 5 tahun ke depan. Saudaraku, banyak kita yang tidak sadar bahwa kita sebagai seorang hamba Tuhan harusnya membalut luka atau mengembalakan jemaat dengan baik, bukan dengan kemarahan, dengan emosi. Ya. Seorang gembala yang baik, dia akan menggembalakan domba-dombanya, meskipun domba-domba ini nakal, dan seringkali hilang, seringkali tidak nurut sama gembalanya, seringkali tegar tengkuk. Ya, kalau dia punya sebuah karunia seorang gembala, dia akan dengan sabar untuk bisa mengembalakan domba-domba tersebut. Banyak hamba Tuhan yang nggak sadarkan itu, dia sombong loh, bahwa aku ini pendeta, aku kudus, aku benar, kamu ini berdosa. Banyak kita menghakimi jemaat, kita menghakimi orang lain, karena kita tidak tahu bahwa penghakiman itu hanya Tuhan, bukan hak kita. Ya. Yang ngeri lagi, saya sering di sini menikahkan pasangan-pasangan yang jatuh dalam dosa ya. Beberapa tahun yang lalu di sini juga ada anak-anak yang masih di bawah umur, yang laki-laki masih SMA kelas 2, yang perempuan SMA kelas 3. Waktu itu mereka datang ke tempat kami, mamanya, kakaknya nangis-nangis juga tolong untuk dinikahkan karena mereka MBA, tahu MBA ya, dari PSI kan. Yang perempuan itu hamil 8 bulan kalau nggak salah, berarti banget perutnya. Ya. Loh, saya tanya berjemaat di mana? Saya berjemaat di sini. Kenapa kok gerejanya? Kami tidak bisa Pak, tidak mau menikahkan karena kami sudah berzina, karena kami sudah melakukan dosa. Dan terus, saya minta tolong ke Pak Rizky kalau bisa saya menikahkan. Saudaraku, akhirnya kami nikahkan pasangan ini, tapi bukan dengan pemberkatan, tapi peneguhan pernikahan. Artinya bahwa mereka punya hak yang sama untuk boleh disahkan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat juga, untuk mereka boleh berumah tangga menjadi pasangan suami istri yang sah di mata Tuhan. Setelah saya nikahkan, tidak lama mungkin karena dia posting di medsosnya dia, di HP-nya dia, mungkin gerejanya dia melihat story WA-nya atau statusnya, loh kok sudah nikah dia. Dicarilah tahu siapa menikahkan. Akhirnya mereka tahu kalau saya nikahkan. Saya telepon, wah Pak Rizky ya? Iya, siapa ini? Pak, saya ini gembala Cina. Loh kenapa Pak? Bapak kok berani nikahkan jemaat saya? Hah? Maksudnya gimana? Ini jemaat saya Pak. Bapak kok berani nikahkan mereka? Lah, salah saya di mana? Loh mereka ini kan sudah berdosa, sudah melakukan perzinahan di masa muda mereka tidak punya hak untuk dinikahkan. Saya kan bilang begitu. Nah, kalau tidak dinikahkan, berarti kita menyetujui perbuatan mereka. Mereka 7-Eleven, hidup tanpa ikatan, kumpul kebo. Kebo itu kan banyak tidak enak ya. Ya, Anda mau kumpul kebo? Ya. Nah, kalau kumpul kebo terus berarti dia berzina terus tanpa ada penyesalan dan pertobatan. Betul? Apa salah saya? Oh, tidak bisa Pak, di gereja kami tidak boleh. Loh kan gereja Bapak? Gereja kami boleh kok. Ya. Saya bukannya menyetujui perbuatan mereka, saya bukan menyetujui apa yang dilakukan mereka itu benar, tidak. Kita sebagai gembala ialah merangkul mereka, membenarkan mereka ketika mereka berbuat salah. Bukan terus mereka berbuat salah kita tinggalkan, kita pukul mereka, disalahkan mereka. Oh kamu sudah berdosa. Tidak seperti itu, saudara. Akhirnya siapa? Saya nikahkan mereka dalam penutupan pernikahan. Mereka sudah sah sekarang. Mereka ada di sebuah luar pulau dan mereka sekarang bekerja dengan baik dan sering kami WhatsApp-an gitu, gimana kabarnya? Oh baik Pak, begini. Suatu kebanyakan hamba Tuhan ataupun gereja-gereja yang lebih mereka utamakan ialah peraturan gereja yang dibuat oleh manusia, bukan firman Tuhan. Dan berapa banyak mereka sudah menyakiti hati jemaatnya atau orang-orang yang dikasih Tuhan.
Berapa banyak orang yang sudah tersakiti, kecewa, kepahitan karena seorang hamba Tuhan, karena kesombongan rohani mereka. Mereka tidak sadar, mereka sudah membuat orang jatuh dalam dosa. Ingat, saya belajar dari sebuah peristiwa yang luar biasa, yang sampai detik ini saya pegang dalam hati, dalam kehidupan saya. Ingat kasusnya wanita berzina yang mau dilempar batu, yang mau dirajam batu sama orang-orang waktu itu. Ingat? Ketika orang merajam batu itu hendak melempari batu, lihat Yesus yang tanya sama Tuhan, Rabi, bagaimana menurutmu mengenai wanita ini? Santai Tuhan, untuk lemah gitu ya, untuk ini. Yesus ngomong apa? Barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, hendaklah dia pertama kali melempar. Kira-kira dilempar nggak? Dilempar? Dilempar nggak? Kenapa nggak? Karena mereka tahu semuanya pernah berbuat dosa. Nggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya Tuhan ngomong, Tuhan Yesus yang ngomong itu kira-kira sekali ngomong langsung gitu ya, sehingga orang itu tertegun gitu loh. Itu hebatnya Tuhan kita. Nah kalau Tuhan aja mau mengampuni orang yang berdosa, kenapa hamba Tuhan tidak mau mengampuni orang yang berbuat dosa? Apakah hamba Tuhan melebihi Tuhan? Selalu keras terus Tuhan. Mari kita pikirkan baik-baik. Kekudusan itu perlu. Kekudusan itu penting. Tetapi ingat, jangan pernah kita menganggap bahwa kekudusan yang kita miliki adalah perbuatan kita sendiri, sehingga kita menjadi sombong, kita menjadi tinggi hati, menganggap orang lain jauh di bawah kita, orang lain adalah orang-orang yang berdosa. Justru itulah yang membuat kita berdosa di mata Tuhan. Karena apa? Kesombongan kita. Jangan dipikir bahwa kekudusan itu hanya berkecimpung masalah hawa nafsu, percabulan, persinahan. Enggak. Yang dimaksud kekudusan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dikatakan dia jauhkan, memisahkan diri dari apa ini? Dari apa? Dari dunia dan apa ini? Misalkan dari mana? Dari dunia dan dari apa? Kebabilan. Ya, dari kehidupan yang jahat. Selaku yang keras mulut Tuhan, kita belajar sama-sama di firman ini, ya, bahwa semua itu ialah pemberian Tuhan. Kita tidak akan mampu tanpa ada Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memberikan kemampuan kita, dan Tuhan yang menguatkan kita. Kita buka lagi dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14 bisa dikatakan, berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah apa? Kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sebelum kita mengejar kekudusan, di sana dikatakan dengan jelas, firman Tuhan mengatakan, berusaha hidup damai dengan semua orang. Artinya kekudusan juga berhubungan erat dengan namanya kedamaian, hubungan erat dengan sesuatu yang berbau kasih, yang kita harus melakukan kehendak Tuhan itu mengasihi sesama. Terus saya diharap bahwa kekudusan hal-hal yang spektakuler seperti saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah berpikiran kotor, saya nggak pernah melakukan cabul. Bukan itu, saudara. Kekudusan itu menyangkut semua aspek kehidupan kita, termasuk kebohongan, kejujuran, apapun itu, semua masuk di situ kekudusan. Ya. Nah, selaku yang keras mulut Tuhan,
Kita buka lagi dalam 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di hadapan seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Ikut Tuhan Yesus itu berat. Saya pernah ketemu dengan seorang anak muda yang dulu pernah juga saya nikahkan di sini, ya. Tapi usia pernikahan dia hanya sebatas seminggu. Ini adalah sejarah saya membantu orang menikahkan orang hanya 1 minggu saja usia pernikahannya. Ya, seringkali datang ke rumah, Pak, sibuk gak Pak? Kenapa? Saya boleh main ke rumah? Ya silahkan. Saya mau sharing Pak. Oke, ya Pak. Itu waktu sebelum nikah dia sering sekali datang ke rumah, sering ngobrol, sering minta curhat gitu ya, mengenai pasangannya ini. Ya, suatu ketika mereka datang ke saya dan konseling pranikah, minta untuk menikahkan. Berkali-kali saya ngomong sama yang laki dan perempuan, coba tolong kanan kiri pasangan, coba lihat. Wis yakin tak oleh pasanganmu ini? Yakin Pak? Serius? Ya, mumpung belum tak berkati, nek memang belum yakin, gak usah terus. Enggak Pak, sudah yakin Pak. Oke. Konseling berikutnya tetap sama. Sudah yakin, coba lihat lagi pasangan. Masih yakin gak? Modelin perawanan paling ini, sudah yakin kamu siap menjadi pasangan? Siap Pak. Oke, ya udah. Kita nikahkan lagi ya. Ya. Singkat cerita, setelah menikah, lewat 2 hari kalau nggak salah, WA lagi Pak. Boleh datang ke rumah Bapak. Kenapa? Cerita dia, wah aku tengkar berkunjung Pak. Aku terus dari kos-kosanku. Aku nggak boleh masuk ke rumah. Begini bla 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 banyak lah. Terus gimana maksudmu? Bisa nggak Bapak menceraikan saya? Hah? Baru kali ini pertama kali hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan, ada jemaat datang minta ceraikan saya. Saya pakai kepala Tuhan, ampuni saya. Ya, saya bilang, kan dari awal sudah bilang ke kamu, ya, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisah oleh manusia, tidak bisa diceraikan oleh manusia. Lah kamu ini kok ujung-ujung datang ke rumah saya kok tidak cerai? Kita kondi ilmu kan gitu ya. Saya bisa menikahkan tapi tidak bisa menceraikan. Saya jelaskan begitu. Terus gimana Pak pernikahan saya? Tidak tahu kan, saya sudah berkali-kali ngomong sama kamu. Kamu saya yakin betul dengan pasanganmu. Nek belum yakin ojo kawin, ojo nikah wis. Kan enak, ya. Daripada kamu sudah nikah bikin masalah lagi seperti ini. Tuhan kok seolah-olah mau gadulikan yang kamu mainkan. Ya. Makanya yang belum nikah ini, ya, kalau mau nikah, yakinkan betul. Delok pasangan, delok ini terus. Yakin enggak dengan pasangannya? Nek gak yakin, aja teruskan. Ya, karena pernikahan itu bukan sehari 2 hari, pernikahan sepanjang hidup kita. Tangi turun dulu sama kita, ya itu nanti kita temui sama pasangan kita. Ya, nggak mungkin orang lain. Malah potong itu pula, lah ketemu lagi pasangan kita. Kira-kira bosan nggak? Hah? Kayak bosan ya harus nikah, kan gitu ya. Itu soalnya saya katakan, kamu harus menguatkan karena pernikahan itu adalah sebuah sebuah lambang, sebuah istilahnya hubungan kita dengan Tuhan itu seperti sebuah keluarga ini. Kalau kita tidak bisa hidup dengan baik dengan keluarga kita, ya kita jangan harap bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Ya. Saudara kasih menurut Tuhan,
Sampai anak itu terus akhirnya setelah dia cerita masalah itu, dia bilang begini, Pak, itu Tuhan kok aturannya ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh itu, nggak boleh itu. Selalu ngomong begini, ini kamu kok pengen hidup bebas, nggak usah itu Tuhan. Sekarang kamu kan masuk dari balik, banyak lu, itu urusan. Ya, memang benar itu Tuhan, nggak boleh banyak aturan yang kita harus ikuti. Jika kamu memandang orang, kamu masuk dalam pikiranmu, kamu sudah berzina. Benar? Mek dipikir notok berzina. Ya, belum melakukan loh, cuma dipikirkan saja. Abot ya, abot ya. Itu sebabnya saya katakan tadi, kita harus mengaku dosa setiap hari, saudara. Karena kita tanpa sadar mungkin kita sudah melakukan hal itu tanpa kita sadari. Maka minta ampun setiap hari, Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Itulah yang membuat kita kuat dalam menjalani hidup kita. Karena dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Sekalipun kita tak mengaku dosa pun, Tuhan tahu apa kita lakukan. Kita melakukan di bawah kolong ranjang kita loh, Tuhan tahu. Mata Tuhan itu melebihi CCTV, saudara. Meskipun tanpa kita mengaku dosa, Tuhan tahu apa kita berbuat. Kenapa kita harus mengaku dosa? Karena Tuhan Tuhan sangat mengakui atau menunjukkan tinggi sebuah kejujuran. Ya, selama kita jujur dapat Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Hanya itu yang Tuhan inginkan, kejujuran kita. Bahwa kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan dosa, itu yang Tuhan hargai di hadapan Tuhan. Kita buka lagi 1 Petrus 1 ayat 15 atasnya, ketika 15-16 ya. Kita naik ke atasnya. Apa di sana dikatakan? Hiduplah sebagai anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ada yang tahu arti firman ini? Firman ini ialah ketika kita masih dalam masa-masa muda atau waktu kita dalam keadaan yang tidak terkontrol. Biasanya orang itu kalau marah itu cepat membuat sebuah keputusan, betul? Contohnya kita pacaran kayak pacar kita gitu ya, tengkar rame gitu, wes aku putusan kayak kon, gitu ya. Itu biasanya dalam keadaan kita marah, kayak dipikir, ini sih pacaran sih gak apa-apa, tapi waktu sudah nikah, wah tengkar ribut seperti perang dunia kedua, ya kan? Tiba-tiba ketika dalam keadaan emosi, wes kita pisah ya, cerai aja, ya. Itu kadang-kadang tidak kita pikirkan. Karena apa? Karena kita ngomong itu walaupun kita dalam keadaan bodoh, dalam keadaan kebodohanmu, ya, dalam keadaan kita tidak jernih pikiran kita, keputusan kita keluarkan ketika kita emosi, itu akhirnya 99% hasilnya adalah kegagalan. Percaya tidak? Silakan coba sendiri. Ya. Kenapa? Tuhan mau mengajarkan apa? Hidup diam, tenangkan diri, baru kita memutuskan. Kalau kita memutuskan dalam keadaan emosi, ujung-ujungnya adalah tidak baik. Ya. Selanjutnya kita semua Tuhan. Mari, biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bukan berarti saya menjalani kehidupan rumah tangga saya mulus-mulus saja, tidak. Saya sama istri saya sudah 20 tahun ya menikah ya. Berapa tahun? 25 atau 20 tahun? 20 tahun. Anak saya besar sudah umur berapa? Anak kira umur. Anak saya sudah kuliah kuliah semester 4 di Indonesia. Ya, jadi sudah gede banget ya. Perjalanan rumah tangga kami enggak mulus-mulus banget tidak. Bahkan banyak
macam yang kita lewati, ya, apalagi dengan model saya seperti ini, ya kan? Dulu waktu saya masih belum kenal Tuhan, lebih parah lagi, ya, pulang-pulang mabuk, teriak-teriak, ya kan? Istri saya disamsak hidup, ya, sampai anak saya perempuan itu waktu saya kemarin dapat musibah saya masuk, ya, saya sempat sekolah kehidupan, ya, karena saya perempuan sempat tidak mau ketemu sama saya, ngomong papi jahat. Karena apa? Dia tahu, dia mengingat apa yang saya lakukan dulu dengan mamanya. Jadi anak itu kadang-kadang kalau kita dari itu dia nyimpan sebuah apa ya, kecewa atau ya apa yang kita pernah berbuat sebagai orang tua itu diingatnya terus loh. Loh kenapa? Iya papi dulu sering marahin mami, ya, sering mukulin mami, wah saya sendiri dan sebagainya. Ini apa? Dengan kerendahan hati saya, ya saya ketika saya keluar dari sekolah kehidupan dari mondok itu, ya saya datang anak saya peluk anak saya, lalu minta maaf ya, kalau bisa rekonsiliasi terjadi ketika kita mau perubahan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita masih di hati, aku nggak salah kok, aku wong tua, nggak harus ceritanya wong tua itu jauh sepuluh dengan anaknya, ya anak sih jauh sepuluh dengan anak dengan wong tua nih kan gitu ya. Nek kata-kata gitu nggak akan ada penyelesaian sampai kapanpun ya itu kita akan seperti itu. Ya. Sebagai orang tua kita bisa sadar kalau kita melakukan sebuah kesalahan pada anak kita, harus mampu untuk mengatakan maaf kepada mereka dan terjadi perubahan, terjadi pemulihan dalam keluarga kita. Amin. Terakhir, Kolose 3:5, Kolose 3:5, sudah ketemu? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan angel tuh matikan semua. Itu anak kabeh. Ya, itu anak semua Tuhan. Susah untuk mematikan itu. Ya memang susah. Tapi ketika kita melakukan dengan kekuatan kita akan susah melakukannya. Beda dengan kita memohon sama Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk berbuat kudus, mampukan aku untuk melakukan semua itu Tuhan. Aku seorang manusia tidak mampu Tuhan, aku menyerahkan semua dalam tangan-Mu, mampukan aku. Baru itu bisa. Ya. Sebab itu waktu lalu ini sharing ya, saya itu kalau keluar sama istri kadang-kadang istri yang nggak berbuat ya. Karena saya mungkin satu mata juga minusnya tinggi ya kalau malam apalagi ya, saya kira kandangnya agak berkurang ya. Suatu ketika saya mana waktu itu ya, yang kita nemu uang itu saya istri saya ini memang benar tajam matanya ya. Ada uang di bawah selalu itu mau putar balik gitu. Saya itu ya gimana ya, dia itu bonceng matanya tiba-tiba saya masuk apa itu orang tuh saya tahu dulu mana ibu mbak tuh ini saya tahu waduh aduh iya belum saya tahu iya matanya perempuan itu tajam kalau masalah utang ya mau nyobok dimanapun nek nanggung duit saya tahu saya untuk waduh itu bukan sekali 2 kali sebetulnya. Saya sering ketemu sama anak saya loh, saya mulai usaha ini mulai ya. Jadi apa ya istilahnya ya luar biasa ya kalau punya ketajaman mata seperti itu ya. Yang perempuan miliki ketajaman mata seperti itu ya.
supaya apa? Ketika ada harus jalan kan bisa ambil. Ya. Nah, selalu juga beberapa lalu saya khotbah di gereja GBIU di Pelosok Timur. Kurang lebih jemaatnya sama seperti kita, cuman kita masih beruntung, kita masih bersyukur, kita punya bangunan, kita ada AC dingin, ya kan? Mereka itu di rumahnya gembalanya itu di lantai 3, sama seperti kita lantai 3 juga. Ya, kebanyakan ibu-ibu, ya, makanya di sana waktu saya khotbah saya ngomong, saya berasa khotbah di ibadah wanita. Ya, nah, ini ibu semua, yang laki-laki saya sama Kelvin aja, sama yang main drum sama main gitar, main drum apa main kacung, ya semuanya ibu semua. Yang membuat saya kagum itu ialah pembalanya perempuan, ya Bu Eli namanya, itu luar biasa, ya seorang perempuan tapi dia bisa mengembalakan jemaatnya gitu Pak. Ya, tanpa sound, ya kita masih begitu pakai sound. Makanya ayo saya dorong teman-teman semua, ini masih banyak kursi-kursi kosong, ya. Dulu kalau ada film namanya kursi kosong, ya, yang film horor itu meja kosong atau kursi kosong, saya lupa. Kursi kosong, ya. Nah, masih banyak kursi-kursi kosong. Nah, caranya gimana? Kita berdoa supaya Tuhan menemukan jiwa-jiwa, ya. Dulu waktu saya masih sekolah kehidupan, masih mondok, ya kan, teman-teman ini masih sering PI misi, ya, Yunus sama waktu itu, ya, Mina, ya, sering kadang-kadang sebulan sekali kita taman kumpul, terus kemana gitu, yang gimana, berdoa semangat itu apa? Taman apa? Hah? Bukan taman hutan, yang kayak di Beratan gitu loh. Bukan Marum, saya SWK. SWK, ya kayak di Beratan itu apa namanya, taman kebun bibit. Nah, canggih kebun bibit. Kita ada dua kan, bibit satu yang di Beratan, bibit dua yang di Tentuan itu loh. Ya, yang kalian jangkau anak yang apa? Yang nggak punya agama itu ateis, ya. Siapa sih? Siapa itu? Yang kalau ketemu di sana, Salma, ya. Sekarang sudah enggak jadi misi lagi. Ayo dikencengkan lagi. Kalau ada Pak Emmanuel, ini kan senior-seniornya penginjilan, ya, Ibu siapa ini namanya? Bu Sinaga. Nah, jadi ayo diaktifkan lagi penginjilannya, misinya lagi, ya kan? Jangkau jiwa-jiwa, ya. OMP juga salah satunya. Ini kalau pengennya menjangkau jiwa, soalnya dengan saya ayo, itu karunia. Jangan berpikir bahwa pelayanan itu harus di mimbar, tidak, ya. Justru terus saya punya teman apa namanya, aku kasih berdoa itu isi, kadang-kadang naik berdoa itu aku gemeteran, ya, apalagi suruh berdoa depannya banyak orang, kok iso aku Pak isi, apalagi nek aku disuruh WL, gak iso disuruh singin, apalagi gak apa nyanyian, suaraku fals dan sebagainya. So ketika kita berdoa bareng, dan waktu itu dia dapat tugas di asar, tahu asar, ya, 5 tahun selalu, gitu. Setelah itu saya lihat dari kejauhan, gitu, ya, itu banyak yang senang sama dia, suka dengan pelayanan dia, murah senyum, terus siapa bisa ngajak jemaat tutup dan sebagainya. Akhirnya saya ngomong sama dia, kamu tahu nggak? Kamu dulu kan berpikir bahwa kamu nggak punya karunia apa-apa, kamu nggak bisa nyanyi, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sebenarnya karuniamu ialah biasa. Banyak orang terberkat dengan pelayanan di situ. Tuhan pakai kamu di situ, lakukan itu. Akhirnya sekarang dibiarkan. Tahu biarkan, ya. Sebab mari nikmati apa yang sudah Tuhan berikan. Karunia apapun itu nikmati, ya. Saya ucap syukur sudah 4 tahun Elisia
bisa kesaksian itu luar biasa ya. Nanti gantian Kelvin ya, saya tunggu kapan ya, minggu depan. Ya 4 tahun selalu saya nunggu waktu momen seperti itu, baru tadi itu saya kaget dulu, enggak dulu. Ternyata luar biasa kesaksiannya, suaranya enak selalu ya kan, ternyata enak suaranya. Selama ini dia menyembunyikan karunia-Nya ternyata. Oke. Nah, selalu dikasih Tuhan begitu, kekudusan tanpa ada Tuhan kita akan mampu melakukan. Amin. Minta sama Tuhan dan Tuhan akan beri kemampuan untuk kita tetap hidup dalam kekudusan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah selesai mendengarkan beberapa firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak akan mampu boleh melakukan keputusan itu tanpa kekuatan daripada-Mu Tuhan. Saya mohon kepada-Mu, mampukan kami untuk melakukan itu Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk bisa melakukan itu Tuhan. Berkati jemaat-Mu tempat ini, menerangkan firman-Mu dalam hati mereka. Biarlah firman boleh menjadi rema untuk mereka. Mereka datang berbeda waktu mereka pulang. Mereka mendapatkan sesuatu yang baru untuk hidup mereka ke depan dalam jalan hidup ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami serahkan firman dalam tangan-Mu. Hamba selesai berbicara, tapi yang berbicara Roh-Mu terus bekerja untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.